Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwwata illa billah. Karyawan karyawati yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita memasuki 10 terakhir daripada bulan Ramadan. 10 terakhir daripada bulan Ramadan adalah saat-saat yang istimewa untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Kenapa? Karena sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, taharrau lailatal qadr khususan fil asril awakhir atau kama qala, berusahalah untuk menggapai daripada Lailatul Qadar, utamanya di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Memang banyak riwayat, ada yang mengatakan Ramadan itu 1 bulan penuh ada di bulan Ramadan, tapi kita nggak tahu di tanggal berapa. Ada yang mengatakan yang kedua, yang penting di 10 terakhir di bulan Ramadan, nggak ada perbedaan antara tanggal yang genap dan tanggal yang malam yang genap dan malam yang ganjil. Ada yang mengatakan malam 17, dan pendapat yang paling banyak adalah malam ganjil di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Sebagaimana bulan Rajab 10 pertama keistimewaan, bulan Sya'ban 10 pertengahan keistimewaannya, dan bulan Ramadan di 10 terakhir keistimewaan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yaitu Lailatul Qadar. Diriwayatkan dalam satu hadis, disebutkan dalam kitab Ghunya, Al-Ghunya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yawman li ashabi arba'atan min bani Israil bi annahum abadullaha 80 sanatan lam ya'suhu tarfata ainin, wa dzakara Ayyub wa Zakaria wa Hizkil wa Yusha bin Nun. Fa'ajaba ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalik, atau fa'ajiba ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik, fa'atahu Jibril alaihi salam wa qala lahu ya Muhammad ajibta anta wa ashabak min ibadati haula inna farthamanina sana lam ya'sullah ta'ala fiha tarfata ainin faqad anzalallahu alaika khairan min dzalik. Nabi pernah bercerita di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ketika sahabatnya berkumpul, diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad, Nabi menceritakan ada 4 orang daripada kaum Bani Israel. Mereka hidup 80 tahun tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Bayangkan, 80 tahun isinya semua ibadah. Siangnya puasa, malam harinya ibadah sholat. Sedikit pun tidak ada kemaksiatan yang mereka lakukan. Siapa 4 orang itu? Ayyub. Yang kedua adalah Zakaria, Nabi Allah Zakaria. Yang ketiga Hizkil, ini Nabi. Yang keempat Yusha bin Nun. Ketika Nabi menceritakan 4 orang ini, takjub semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun takjub dengan ibadahnya 4 orang ini. Akhirnya malaikat Jibril turun dengan perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril turun menemui baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ajibta anta wa ashabak min ibadati haula inna farthamanina sana. Aku lihat engkau dan sahabat-sahabatmu takjub mendengar daripada cerita 80 orang ini yang tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Gak usah bingung, kata malaikat Jibril. Gak usah berkecil hati, wahai Muhammad. Gak usah khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu dan kepada umatmu yang lebih baik daripada yang mereka lakukan. Akhirnya turun daripada ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah itu Lailatul Qadar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan bukan untuk dijawab. Allah tahu, nggak tanya Allah tahu, bukan untuk dijawab. Pertanyaan ini sifatnya litafhim, untuk pengagungan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi 12 1 tahun, itu 83 tahun 4 bulan. Berarti kalau orang dapat Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadahnya siapa? 4 orang ini 80 tahun. Kalau itu 1 tahun kita dapat. Kalau kita 10 tahun dapat Lailatul Qadar, ya berarti seperti berapa? 840 tahun lebih. Kalau 20 tahun, bayangkan. Gimana sih cara mendapatkan Lailatul Qadar? Gimana Bib cara mendapatkan Lailatul Qadar? Nabi itu kalau sudah masuk malam-malam ganjil di bulan malam Ramadan, apa yang dilakukan Nabi? Ini dicontoh. Aikodo ahla. Dibanguni keluarganya. Dibanguni untuk apa? Untuk diajak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syadda mi'zaro. Apa syadda mi'zaro? Mengikat daripada mi'zaro, sarungnya. Diikat maksudnya apa? Apa takut karena mau copot? Bukan. Ini kinayah. Maksudnya, majas ini maksudnya. Mengikat di sini menunjukkan apa? Orang kalau sudah pakai sabuk, ini apa? Sudah memang apa? Resmi ini mau kemana, nyetil sudah. Maksudnya kalau diikat maksudnya dalam bahasa ini artinya giat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahya lailahu kulla, dan menghidupkan malamnya semua. Kalau sudah di malam-malam ganjil. Buat apa? Baca Al-Quran. Digunakan apa? Sholat, terserah mau sholat apa. Yang penting ibadah kepada Allah subhanahu. Paling sedikit orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pasti dapat. Apa? Kalau ada orang yang mau sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka dia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ada tapinya. Ya nggak sama Lailatul Qadar yang didapat dengan orang yang menghidupkan semalaman penuh dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi nggak sama dengan mereka apa? Yang menghidupkan malamnya. Pahalanya jelas apa? Lebih. Gimana peristiwa daripada Lailatul Qadar? Apa yang terjadi? Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan oleh sahabat Ibn Abbas. Kalau saya baca hadisnya panjang, langsung artinya. Ketika malam Lailatul Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Jibril, turun, ini malam Lailatul Qadar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Kapolri itu kalau mau jalan, kira-kira jalan sendiri atau dikawal? Panglima besar itu kalau mau keluar, presiden mau keluar, jalan sendiri atau dikawal? Jibril, jenderalnya malaikat. Kalau turun juga dikawal. Ketika turun ke bumi itu malaikat Jibril nggak sendiri, dikawal oleh malaikat-malaikat yang ada di Sidratul Muntaha, yang jumlahnya 70.000 malaikat. Dikawal malaikat Jibril. Mereka membawa alwiyah, membawa bendera. Ada 4 bendera yang mereka bawa. Cuma bukan bendera partai, bukan bendera organisasi juga, bukan. Nggak ada organisasi, nggak ada partai sudah malam Lailatul Qadar. Yang dibawa bendera apa? Bendera yang terbuat dari cahaya. Ketika turun ke bumi itu malaikat Jibril, bendera itu ditancapkan di 4 tempat. Pertama di Ka'bah.
ditancapkan itu benderanya. Yang kedua, di kuburan di makamnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, di Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, di Tursina, di masjid yang ada di Tursina sana, tempat Nabi Musa saat itu. Ditancapkan itu semua bendera. Akhirnya seluruh bumi ini bercahaya semua. Kenapa? Karena bendera yang dari cahaya tersebut ditancap, bercahaya terang benderang bumi malam daripada Lailatul Qadar. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada anak buahnya para malaikat, tafarraqu, ayo menyebarlah kalian. Akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu malaikat. Tidak ada rumah baik yang terbuat dari batu atau terbuat dari apapun, kecuali semuanya dimasuki oleh malaikat-malaikat Allah di malam Lailatul Qadar. Semua dimasuki, kecuali ada kecualinya. Gak semuanya. Apa? Rumah yang ada kalbun, apa? Anjingnya. Rumah yang ada khinzir, babinya. Rumah yang ada khamarnya, minuman kerasnya, nggak dimasuki. Atau rumah ada penghuninya yang junub, hadas besar karena yang haram. Berarti apa? Berzina atau mengeluarkannya dengan cara yang apa? Haram. Seperti onani. Ausuro, atau ada patung-patungnya, nggak mau masuk. Ini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat yang menyebar ke rumah-rumah semua kaum muslimin. Nggak diam. Mereka mengangkat suaranya dengan membaca tasbih, membaca tahlil, dan memintakan ampunan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai kapan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzal malaikatu warruhu. Ruh ini malaikat Jibril artinya. Turun itu malaikat, warruhu fiha, dan Jibril biidni rabbihim, dengan izin dari Tuhannya, dengan izin dari Allah mereka turun. Min kulli amrin, dengan membawa wahyu atau dengan membawa anugerah. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai kapan mereka ada di bumi? Sampai terbitnya fajar. Ketika terbitnya fajar, kumpul lagi itu malaikat dan kembali ke atas langit. Makanya tandanya Lailatul Qadar itu, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, tangan seseorang itu seperti merinding begitu. Kenapa? Karena orang yang dapat Lailatul Qadar itu dijabat tangan sama malaikat. Cuma orangnya itu tidak merasa kalau malaikat dijabat tangan. Jadi kayak merinding begitu. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar itu standar. Nggak ada angin, nggak ada panas, nggak ada dingin, nggak ada hujan. Jadi nggak ada. Yang ketiga, sinar daripada matahari di pagi hari nggak begitu panas. Padahal sudah naik, nggak begitu panas. Kenapa? Karena masih terhalangi dengan apa? Naiknya malaikat ke langit. Jadi akan-akan masih terhalangi, ini nggak begitu apa? Sinarnya itu seperti Adam begitu, walaupun bersinar. Naik kembali ke langit itu malaikat. Ketika sampai di langit dunia ada yang menjaga. Mereka apa? Dia dijemput oleh malaikat yang ada di dunia. Ibaratnya kalau kita bertamu itu apa? Di istiqbal. Jadi disambut kita, Jadi disambut itu malaikat. Jibril dan pasukannya disambut oleh malaikat penghuni langit. Dari mana kalian? Kami dari dunia. Untuk apa? Menyaksikan Lailatul Qadar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka senang semuanya, bahkan mendoakan. Kemudian naik ke langit kedua. Malaikat penjaga langit kedua juga bertanya, dari mana kalian semua? Dari bumi. Untuk apa? Menyaksikan Lailatul Qadar untuk umat Muhammad. Apa yang telah diperbuat oleh Allah wahai Jibril untuk mereka? Allah mengampuni mereka. Allah mengampuni dari mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang taat diampuni, dan mereka yang ahli maksiat mereka juga mendapatkan pertolongan. Sampai langit ketujuh. Jadi disambut begitu. Sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika sampai Sidratul Muntaha, mereka malaikat enggak diam. Bertakbir, bertasbih semuanya, berzikir sampai di Sidratul Muntaha. Setelah sampai Sidratul Muntaha, ayo balik semuanya, katanya malaikat Jibril, balik ke posnya masing-masing. Akhirnya Arsy mendengar takbir atau suara dari malaikat yang berzikir sampai bergetar. Allah berkata, wahai Arsy, kenapa kamu bergetar? Apa yang terjadi?
Allah ini sebenarnya tahu, cuma litafkhim, kejadian ini diagungkan oleh Allah. Ya Rabb, ya Allah, aku mendengar Engkau telah mengampuni untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar. Engkau ampuni orang yang taat dan Engkau beri syafaat pertolongan dari mereka yang ahli maksiat. Benar wahai arsku, sesungguhnya umat Muhammad memiliki kemuliaan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati kemuliaannya. Belum pernah manusia ini mengetahui kemuliaannya. Jadi istimewa malam Lailatul Qadar itu. Mari kita raih Lailatul Qadar, utamanya di malam-malam ganjil di penghujung Ramadan, malam-malam 10 terakhir, sehingga kita ditulis menjadi orang yang ibadah 83 tahun 4 bulan lamanya. Itu kalau mendapatkan sekali, dan kita berharap setiap Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan bimbingannya selalu. Amin Allahumma amin.